Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjuti pengajian kita, yaitu maqalah yang keenam di kitab Nasaihul Ibad, ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini merupakan nasihat yang disusun secara tematik dengan setiap bab berisi sejumlah maqalah atau nasihat yang terdiri dari beberapa butir hikmah. Jadi maqalah ke-6 dalam kitab ini termasuk dalam bab yang membahas nasihat yang terdiri dari 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. النصيحة السادسة معرفة الله تعالى. أول الدين معرفة الله. Yang pertama adalah ma'rifat, ma'rifat. Artinya awwaluddin ma'rifatullah, permulaan agama adalah mengenal Allah, ya. Yang kedua ma'rifatun nafsi, ya. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Yang ketiga ma'rifatud dunya, ya, hubbud dunya rasul kulli khati'ah, ya. Artinya cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Butir yang keempat adalah ma'rifatu syaitan, ya. Inna syaitana lakum aduun, ya, fattakhidhuhu aduwan. Artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Yang kelima, butir kelima adalah ma'rifatun nafsi, ya, al-ammaratu bisu. Innan nafsa la ammarata bisu, ya. Artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Butir yang keenam adalah ma'rifatul akhirah, wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makalah ini menekankan pentingnya mengenal 6 perkara utama, ya. Pertama adalah Allah, ya, disebut dengan ma'rifatullah, ya. Allah diri sendiri, ma'rifatullah, ma'rifatun nafsi, ya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ya. Allah diri sendiri, dunia, setan, nafsu yang cenderung pada kejahatan, dan akhirat. Dengan memahami keenam hal ini, seorang hamba diharapkan dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam dan terhindar dari kesesatan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani adalah banyak sekali berisi nasihat-nasihat keagamaan dan berisi akhlak mulia, ya, yang diambil dari berbagai sumber termasuk hadis, ayat Quran, dan kata-kata hikmah para ulama mutaqaddimin, ya, ulama-ulama terdahulu. Dalam maqalah ke-6 beliau menguraikan pelajaran-pelajaran yang mendalam tentang makna hidup, pentingnya amal, dan kewaspadaan terhadap sikap-sikap yang merusak, ya. Yang pertama adalah maqalah ke-6 ini adalah bahaya cinta dunia, ya.
Syekh Nawawi mengingatkan bahwa cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Hubbudun rasul khati'ah. Ya. Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya. Jadi orang yang cinta kepada dunia itu adalah akar dari kejahatan, dari segala kejahatan. Beliau mengutip hikmah bahwa orang yang mencintai dunia akan selalu disibukkan oleh urusan dunia sehingga lalai dari akhirat. Oleh karena itu, beliau mendorong kita untuk hidup sederhana dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua adalah amal soleh sebagai bekal akhirat. Ya, dalam makalah ini beliau menegaskan pentingnya amal soleh. Dunia adalah ladang untuk menanam amal yang hasilnya akan dipanen di akhirat. Ya, dunia mazra'atul akhirah. Ya. Di amal yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa manfaat besar. Sedangkan amal yang tercampurnya ya tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah peringatan terhadap sifat ujub dan riya. Syekh Nawawi memberikan nasihat agar manusia menghindari sifat ujub, yang merasa kagum terhadap dirinya sendiri, dan riya melakukan amal karena ingin dipuji. Kedua sifat ini merusak amal ibadah dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hakikat juhud. Beliau menjelaskan bahwa juhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Zuhud adalah sikap hati yang tidak terikat pada dunia meskipun memiliki harta yang melimpah. Yang kelima adalah kesempatan beramal sebelum terlambat. Ya, dalam makalah ini juga terdapat peringatan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah karena ajal tidak diketahui waktunya. Ya, menunda-nunda amal kebaikan adalah bentuk kelalaian sangat berbahaya. Yang keenam adalah tawakal kepada Allah. Beliau menekankan pentingnya tawakal setelah berusaha. Segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak Allah dan manusia tidak boleh berputus asa dari rahmatnya. Jadi makalah ini mengajarkan keseimbangan antara usaha di dunia dan persiapan untuk di akhirat dengan landasan utama adalah keikhlasan dalam segala perbuatan. Jika Anda membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, nanti kita bisa lanjuti di pembahasan berikutnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi hubungannya dengan makalah ini ya di kitab Nas-Soliwat ini dengan asmaul ya dari sifatullah ini ya, bahwasanya ya dalam makalah ini penekanan pada mengenal Allah atau ma'rifatullah ya, awwaluddin ma'rifatullah ya, pengenalan pertama pada agama adalah ma'rifat atau mengenal Allah. Jadi mengarahkan seorang hamba untuk menyadari keagungan Allah. Ketika seseorang mengenal Allah, ia akan memahami bahwa hanya Allah yang berhak diagungkan. Bukan dunia, bukan hawa nafsu, apalagi setan ya. Hanya Allah yang berhak diagungkan. Ya. Ini kalau kita memahami ya, tentang ma'rifatullah. Jadi keagungan Allah mendorong manusia untuk berserah diri, tunduk dan taat kepada Allah, serta menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Selanjutnya adalah dalam konteks mengenal Allah, masih dalam konteks ma'rifatullah ya. Manusia diajak untuk menghargai dan mensyukuri kemuliaan Allah yang tercermin dalam penciptaan dunia dan akhirat.
Dengan memahami sifatullah sebagai Al-Jalil, ya, seorang hamba akan meninggalkan cinta dunia yang berlebihan, karena hanya Allah yang layak dimuliakan. Selanjutnya adalah makalah ini mengajarkan pentingnya tawakal dan bergantung kepada Allah yang maha besar. Allah lebih besar daripada nafsu, godaan dunia, dan setan, dan segala permasalahan kehidupan. Ya, jadi Allah lebih besar dari itu semua. Ya, ketika seseorang menyadari kebebasan, ya, dari berpikir kita tentang Allah, yaitu seorang menyadari dengan kebesaran Allah, ya, menyadari kebesaran Allah, ia akan merasa kecil dan lemah, sehingga tidak akan sombong atau ujub atau ria dalam amalnya. Walhasil, makalah keenam menuntun manusia untuk mengenal Allah dengan memahami sifat-sifat Allah, ya, yang maha agung, maha mulia, dan maha besar, ya. Dengan ma'rifatullah atau dengan mengenal Allah melalui sifat-sifat tersebut, seorang hamba akan mampu, ya, menjauhkan diri dari cinta dunia yang berlebihan, ya. Yang kedua, mampu melawan hawa nafsu dan godaan setan. Yang ketiga, mampu memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Yang keempat, mampu beribadah dengan ikhlas tanpa ria dan ujub. Jadi pengenalan sifat-sifat Allah ini adalah inti dari ma'rifatullah yang merupakan langkah awal menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsani raja 'inda wujudiz zalal. Artinya salah satu tanda seseorang bergantung pada amalnya adalah berkurangnya harapan kepada Allah ketika ia melakukan kesalahan, ya. Hubungannya makalah ini dengan makalah, ya, hubungannya makalah ini dengan makalahnya Syekh Nawawi, ya, dalam kitab Nasrul Ibad. Kedua makalah ini memiliki hubungan yang erat, ya, khususnya dalam hal ma'rifatullah atau mengenal Allah, ya, keikhlasan dalam amal dan tawakal kepada Allah, ya. Itu, ya. Yang pertama adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah, ya. Dalam makalah ke-6 kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi menekankan pentingnya mengenal Allah sebagai awal dari agama. Hal ini selaras dengan makalah pertama Al-Hikam, di mana Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak akan menggantungkan keselamatannya pada amal, tetapi apa? Pada rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Kedua makalah ini mengajarkan bahwa keagungan Allah Al-A'zamu wal Jalilu wal Akbaru, ya, keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan kebesaran Allah adalah hal yang harus disadari, sehingga manusia tidak merasa sombong atau puas hanya dengan amalnya. Yang kedua adalah keikhlasan dalam amal. Jadi makalah ke-6 dalam kitab Nasaihul Ibad juga memperingatkan tentang sifat riya dan ujub, yaitu kecenderungan untuk mengandalkan amal karena menganggap diri sudah cukup baik. Hal ini berkaitan dengan makalah Al-Hikam yang mengingatkan bahwa
bergantung pada amal adalah tanda kurangnya pengenalan terhadap Allah. Ya. Amal yang benar adalah amal yang dilakukan karena Allah dengan menyadari bahwa Allah lah yang memberi taufik untuk beramal, ya, bukan semata-mata kemampuan hamba. Yang ketiga adalah cinta dunia dan tawakal. Jadi makalah keenam dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani menegaskan bahwa cinta dunia yang sering membuat manusia lalai dari akhirat dan bergantung pada dirinya sendiri. Jadi makalah pertama Al-Hikam juga memperingatkan bahwa bergantung pada amal adalah bentuk lain dari keterikatan dunia karena mengandalkan sesuatu yang bersifat fana. Ya. Kedua, makalah ini mengajarkan bahwa tawakal kepada Allah harus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan dan beramal. Yang keempat adalah kesadaran akan sifatullah, sifat Allah, ya, dalam makalah ke-6 kitab Nasaihul Ibad, ya, sifat Allah seperti Al-Azam, Al-Jalil dan Al-Akbar menjadi dasar untuk menundukkan hati, ya, menjauhi ujub dan menyadari bahwa semua amal adalah pemberian Allah. Jadi makalah Al-Hikam juga mengingatkan bahwa sifat Allah ini harus menguatkan harapan kepada Allah. Ya, sifat Allah ini harus menguatkan harapannya kepada Allah. Ya, meskipun manusia jatuh dalam dosa, karena rahmat Allah lebih besar daripada kesalahan hamba. Walhasil kedua makalah mengajarkan tentang tauhidul af'al, ya, mengembalikan segala perbuatan kepada Allah, yakni bahwa keberhasilan dalam amal bukan karena kekuatan hamba tetapi karena rahmat dan taufik dari Allah, ya. Kedua makalah juga menekankan pentingnya ikhlas, tidak ujub dan tidak bergantung pada amal, melainkan bersandar sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung atau Al-Azam, Al-Jalil dan Al-Akbar. Dengan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, manusia akan menjauhi cinta dunia, hawa nafsu dan kesombongan, serta menjalani hidup dengan penuh tawakal dan pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.